wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wan din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Al-ayah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di sore hari ini kita kembali dalam kajian Kitab Tauhid di hari Selasa terakhir bulan Juni ya. Terakhir gitu. Ya. Berarti sirki ada kurban kan. Yang kita akan meneruskan pembahasan kitab Tauhid mengenai ingkar terhadap nikmat Allah, bab 41, masih berhubungan dengan tema yang dibahas 2 minggu kemarin tentang mensyukuri nikmat Allah. Bagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 83. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, tetapi kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan dari mereka termasuk orang-orang yang kafir. Dan kemarin kita sudah membaca hadis dalam syarah Qaulul Mufid. Nah, sekarang kita baca bagaimana penjelasan dari para penafsir Al-Quran. Di antaranya Mujahid, seorang tabi'in. Beliau mengatakan bahwasanya maksudnya adalah kata-kata seseorang, ini adalah kekayaan, harta yang aku warisi dari nenek moyangku. Jadi bagaimana katanya, haza mali waristuhu an abai. Jadi diwariskan dari nenek moyangku. Itulah bagaimana bentuk seseorang yang kurang keimanannya terhadap harta yang seharusnya dia sadari itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kekhawatiran bagi seorang mukmin, terkadang ketika ia telah punya pekerjaan yang ia menyerahkan padanya. Kalau dia punya pekerjaan yang halal, kemudian dia tetap
tawakalnya kepada Allah itu nggak masalah, ya. Setiap orang wajib bekerja, ya. Apalagi seorang laki-laki, seorang suami, ya, wajib bekerja. Maka seorang harus mencari yang halal gitu. Dan menyadari bahwa harta itu dari Allah. Bukan harta saya. Bukan sepenuhnya milik saya. Bukan yang diwarisi dari nenek moyang. Maka termasuk kekafiran. Kekafiran yang bagaimana? Yang rahasia, yang batin. Ketika seseorang mengatakan ini dari harta kekayaan nenek moyang, atau yang aku warisi dari nenek moyangku. Dahulu Qarun, ya, mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi, ya. Hanya saja ini adalah dari ilmu yang diberikan kepadaku. Itu adalah bentuk kekafiran, ya. Walaupun kekafirannya tidak mengeluarkan dari Islam, ya. Tetapi itulah bentuk kekafiran, ya. Kita berlindung daripadanya. Dan kita seupaya mungkin menjauh daripadanya. Karena kekafiran itu tidak mesti dari perbuatan. Terkadang niat atau hatinya, terkadang juga dari perkataan, gitu. Makanya itu ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelapangan oleh Allah, sadarilah itu semuanya dari Allah. Jangan kita terlalu menyerahkan pada diri kita, pada jabatan, pada bos kita, pada direktur atau karyawan, hingga mengatakan kalau saya tidak bekerja, saya dapat rezeki dari mana? Nah, itu kalau saya nggak dagang, saya dapat rezeki dari mana? Seolah-olah yang jadi sandalanya itu pekerjaannya. Oh enggak, Ustaz, saya yang menyerahkannya ke Allah, cuman ini sebagai wasilah. Iya, cuman kenapa bilang kayak gitu, gitu. So, kenapa bilang kayak gitu, gitu, ya. Kalau sadar rezeki itu dari Allah, nggak usah bilang gitu, nggak usah. Nah, ini penting sekali, ya, ilmu seperti ini, ya. Apalagi tatkala pandemi seperti ini, gitu. Mungkin banyak orang yang sudah kehilangan pekerjaannya, ya. Banyak yang di PHK, gitu, ya. Khawatir nanti perusahaannya, ya, perusahaannya tidak lancar. Akhirnya, ya begitulah. Kemudian bertanya, nggak kerja, gimana rezekinya? Nah, seolah-olah tidak yakin terhadap apa yang telah Allah jaminkan untuk dia. Masya Allah, ya. Zaman sekarang ini perkataan seperti ini semakin sering, gitu, ya. Padahal yang namanya para sahabat Nabi itu nggak lepas daripada bisnis juga, ya. Ya, Nabi seorang pedagang, gitu, ya. Walaupun tidak begitu sering ketika beliau diangkat sebagai Nabi, ya.
sallallahu alaihi wasallam. Juga para sahabat ya, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf ya. Tetapi tawakalnya mereka kepada Allah. Mereka tidak pernah mengatakan, kalau saya tidak bisnis, saya dapat rezeki dari mana gitu ya. Kalau saya nggak bertijaroh, saya dapat rezeki dari mana? Nggak bilang gitu sahabat itu ya. Tapi di kita, ya gampang lah gitu, terucap betulnya. Seolah-olah jadi konsumsi sehari-hari gitu ya. Jangankan yang tua, yang muda juga udah kena gitu ya. Jangankan zaman dahulu, zaman sekarang juga masih gitu ya. Terus gitu ya. Padahal di zaman seperti ini ya, seseorang itu harus kreatif ya. Kreatif walaupun hanya SMS, telepon gitu ya. Diajar telepon SMS gitu. Kreatif ya gitu. Terus dagangan pakai SMS, telepon, ya, kreatif ya gitu. Yang penting aya barang nama gitu. Terkadang sieun orang bertakwa mah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun gitunya. Tidaklah merasa khawatir di akhiratnya dan tidak merasa sedih terhadap apa yang telah luput darinya. Tuh. Tidak merasa takut gitu ya. Itu orang yang beriman gitu ya. Jaminannya. Nah, kurang naon gitunya, jaminan ti Allah gitunya. Jadi kita kurang yakin gitu. Nah itu sedikit lagi ya. Jadi bagaimana kita di sini tingkatkan keyakinan kita agar sadari rezeki itu dari Allah, nikmat itu dari Allah gitu. Kalau kata kolot mahnya kajian seetik, kajian seorganya nikmat we lah gitu. Terkadang aya yang iya yang itu gitulah. Yang penting mah nikmat gitu. Kajian ya gitu-gitu wae gitunya. Oh kabosan gitunya. Oh kabosan. Ya nikmat we gitu. Eta kolot gitunya. Kapukur mah gitu. Aya nama ada. Jadi hese gitunya. Kolot kebanyakan ya. Kebanyakan gitu. Kebanyakan orang tua itu, kebanyakan zaman sekarang itu tidak seperti dahulu gitu ya. Nah itu makanya sangat penting sekali nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah dikaji gitu ya, supaya dia menyadari nikmat itu dari siapa? Dari Allah gitu. Nah terus kita bahas dua lagi perkataan meta serting ya. Qala Aun Ibnu Abdillah, Aun bin Abdullah mengatakan, yaqulun laula fulanun lam yakun kaza, yakni mereka berkata, kalau bukan karena fulan, nah kan, kalau bukan karena si bos saya, direktur saya, karyawan saya, tentu tidak akan menjadi begini. Nah, ini yang dikatakan cing mana tauhidna gitunya. Kalau masih ada perkataan seperti ini gitu. Kata Syekh, bukan kata saya ya. Nah, saya mah mau ngomong apa gitu ya. Bisa komen ya. Kata Syekh nih, bahwasanya menghubungkan adanya nikmat dengan kemampuan makhluk adalah kufur terhadapnya. Jadi eta teh kufur. Searatunya aduh. Bahaya eta penyakitnya. Kemudian waqala Ibnu Qutaibah, menurut tafsiran Ibnu Qutaibah, yaqulun hadza bisyafaati alihatina
mereka itu mengatakan adalah berkat syafaat Tuhan kita. Oh, ini jelas gitu ya. Mereka menyandarkan nikmat Allah kepada sembahan-sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Beginilah cara orang musyrik dulu dan kini. Bisa dilihat dalam I'anatul Mustafid ya, syarah kitab At-Tauhid. Nah, tinggal kita nanti membahas hadis ya yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah ya. Jadi kesimpulannya ini untuk menutup kajian kita pada sore ini, bagaimana kesyukuran itu harus kita wujudkan ya. Dari diri kita merasakan nikmat Allah, menyadari nikmat Allah, merasakan enaknya nikmat Allah. Karena tanpa rasa seperti itu, orang banyak mengeluh, orang banyak menyerahkan diri pada selain Allah. Dia nggak sadar pekerjaannya itu dari Allah, gitu. Makanya seseorang bekerja itu wajib, tapi halal. Kalau dia tidak sadar pekerjaan itu dari Allah ya, dia nggak perhatikan, oh halal haram, no penting gawe gitunya, aduh. Terus ketika bekerja wajib, dia sadari ya bahwa apa yang dia punya dari Allah, bukan dari usahanya, gitu. Jangan dipikiran, ya mah muntah ayah saya mah jadi kieu kayak mahnya, kumaha kayak kamu kayak tanya masa depan gitunya. Untuk ayah saya mah jadi gitu kan, jadi merasa berjasa gitunya. Emang kamu itu siapa gitu, gitunya. Raja lain gitunya, raja lain, direktur lain, ya orang miskin gitunya. Punten gitu ya. Ini contohnya, bukan saya mengejek gitu ya. Contoh ini ada gitu ya. Orang menyandarkan jasa kepada dirinya sendiri gitu ya. Padahal dia bukan apa-apa. Enggak cuma oh iya betul, benar. Tos mah miskin, sombong, eta bahaya gitunya. Jadi sanes orang kaya we nu sombong, miskin sombong. Aduh, wal iazubillah. Ya, eta ti hadisna moal ditingali ku Allah, orang miskin nu sombong tah. Catat tah, tong merasa diri paling berjasa gitu. Dan kita harus berpikir positifnya. Tong dicocok terus pikiran negatif gitunya. Wah, bisik gitu gitunya, khawatir kieu gitu gitunya. Itu jadi penyakit gitu. Terus jadi penyakit. Penyakit itu kalau kata Ustadz Ucu Najmuddin di pikiran tah. Ya, mata positif positive thinking gitunya. Berpikir positif, selalu mensyukuri yang ada. Itulah kebahagiaan hidup gitu ya. Tidak akan seorang muslim meraih kebahagiaan hidup itu, seorang mukmin tidak akan meraih kebahagiaan hidup tanpa bersyukur. Itulah bagaimana syukur adalah kunci bersama sabar sebagai kebahagiaan hidupnya. Nah, itulah kesimpulannya ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi penjelasan kitab Tauhid di kesempatan berikutnya. Dan besok kita lanjut pembahasan tentang akhlak Nabi, yaitu bagaimana kesabaran Nabi. Ya, ayana kan syukur, besok sabar, kan jadi nyambung gitunya. Ya, iya. Tentunya tetap channel yang sama ya. Jangan lupa gitu ya. Walafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Aku lakum lihada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.